Untuk IMB perumahan juga nggak gampang loh Mbak dapetnya. Masukkan juga nih kalau ada kata-kata entar-entar gitu, mendingan cari yang lain aja deh gitu kan, yang lebih absah lagi kan. Betul, karena banyak juga perumahan yang udah main bangun-bangun aja tapi legalitasnya bodong kali ya, iya, maksudnya. legalitasnya bodong. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat semua. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Teman-teman, jumpa lagi bersama gua Kenan Syahbal, masih di Arken Channel. Dan kali ini gua nggak sendirian teman-teman. Gua ditemenin sama seorang biduan. Kok biduan Kok sih? biduan sih? Bukan ya? Dia ini seorang pengusaha juga teman-teman. Siapa namanya? Aku dengan Karima. Hai guys, kabar baik semua ya. Alhamdulillah. Nah, Mbak Karima ini nih yang nemenin gua kali ini, teman-teman. Mbak Karima tadi kan gua tahu nih kalau Mbak itu kan seorang pengusaha. Nah, usahanya sekarang lagi fokus di mana sih? Untuk usaha bidangnya di F&B sih, lebih tepatnya. Pengusaha makanan. Makanan halal. Sesuai dengan badannya ya, pengusaha makanan jadi badannya tebal gitu. Semakin banyak makan semakin begini ya. Oh, berarti ini suburnya ini melambangkan kesuksesannya, teman-teman. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. F&B ya? F&B gitu. benar. Terus ada yang lain lagi, resto berarti ya? Oh ya. Makanan ya? Ya, lebih ke makanan ya, betul. Oke. Terus ada usaha apa lagi? Untuk saat ini merambahnya hanya di bidang F&B dulu sih. Nanti insya Allah semoga ada rezeki mau ke bidang yang lain mungkin. Oke, Gitu. F&B-nya juga nggak hanya satu ya. Dia ada cake juga teman-teman. Sebenarnya dia nggak ngomong aja nih. Merendah dia. Merendah untuk roket ya. Betul. Terus kan di usaha Mbak ini nih udah lumayan banyak kan nih. Maksudnya udah proper lah untuk usaha. Terus umur sekarang berapa? Umur, lu jangan tanya umur deh. Lah, kenapa emang? Malu gitu. Enggak lah, masih muda lah. Ya Kelihatan di sih bawah masih muda. di bawah 30 lah. Di bawah 30. Di bawah 30? Ya 30 under 30 ya. Nah, udah punya rumah belum? Insya Allah doain Rumah sendiri aja. ya? Rumah sendiri loh ya maksudnya. Insya Allah doain aja semoga Oke. cepat dapat rumah. Nah tuh di umur-umur segini nih, umur-umur di bawah 30 tuh umur yang pas banget teman-teman buat beli rumah sebenarnya. Itu umur yang ideal karena semakin cepat dapetin rumah, semakin menguntungkan juga karena bisa menikmatin capital gain-nya, kenaikan harga dari rumah sendiri, rumah tersebut. Dan ditambah, apa tahu nggak? Kalau misalkan mau ngambil fasilitas KPR, pasti bisa lebih panjang lagi jangka waktu kreditnya. Gitu ya, ternyata ya ada. Jadi belum ada kepikiran nih? Kepikiran ada, cuman kayak masih belum tahu nih gimana sih caranya untuk bisa dapetin rumah yang ideal. Di luar dari segi harga dan lain-lain ya, maksudnya kan makanya nih aku kesini tuh untuk bertanya-tanya nih lebih jauh nih, maksudnya gimana sih caranya bisa mendapetin rumah yang ideal gitu. Mungkin ada tahapan-tahapannya atau mungkin ada trik and triknya. Cara dapat rumah yang biar nggak nyesel ya kalau bisa Nah, dibilang benar. ya. Karena kan KPR juga jangka panjang kan. Itu benar. bukan setahun 2 tahun, Iya. umumnya itu 10 tahun ke atas, ada yang 15, bahkan ada yang 25 tahun juga. Iya. Gitu. Jadi sebelum nyesel, mungkin ada trik-trik sedikit yang saya mau bahas nih Mbak nih. Ya, boleh. Ya. Jadi Mbak habis dari sini langsung ngambil rumah di Samara Residence. Amin. Wow. Doain aja guys. Sebenarnya sih susah-susah gampang ya, kalau bisa akan dibilang susah, mungkin susah bagi yang nggak mengetahui trik-triknya, cuman dibilang gampang untuk yang jeli dengan trik-trik ini. Sebenarnya dibilang trik dan tahapan sih. Sebenarnya untuk membeli rumah tuh kan ya itu kebutuhan utama ya, Benar, karena kan benar jangka banget. panjang ya. Salah satu unsur utama tuh sandang, pangan, papan. Papannya itu kan rumah kan, dan semakin cepat kita investasi itu semakin bagus juga gitu. Nah, perlu ada nih pertimbangan-pertimbangan sebelum membeli nih. Kan biasanya kalau mbaknya udah nentuin nih misalkan perumahan di mana, perumahan A, B, C. Nah, nanti bisa di-compare tuh. Biasanya kan pasti beda-beda dong. Mereka ngasih fasilitas mulai dari A sampai B sampai C lah, segala macam fasilitas pasti ditawarin sama perumahan tersebut kan. Nah, cuman yang menjadi pembeda itu Mbak harus tahu awalnya legalitas dari perumahan itu. Oke, legalitasnya ya. Legalitas tuh seperti contoh surat-suratnya itu udah harus banget tuh. Karena banyak juga perumahan yang udah main bangun-bangun aja tapi legalitasnya bodong kali ya, iya, maksudnya. legalitasnya bodong dan itu banyak terjadi apalagi sekarang ya.
Dan ditambah era yang apa namanya semakin terbuka gini, terus semakin banyak juga tindak kejahatan tuh terjadi gitu. Mulai dari yang ya ada kelalaian dari pembeli dan ada unsur kesengajaan dari si penjual juga. Makanya itu yang perlu diperhatiin banget. Nah, itu aku takut banget tuh kayak gitu-gitu tuh. Jadi tuh kalau ngelihat pasti harus searching dulu tuh perumahannya apa nih. Nah, developernya tuh siapa gitu. Di zaman informasi udah terbuka gini kan gampang, tinggal Google aja. Perumahannya apa, terus developernya ngebangun siapa, kontraktornya siapa, searching aja. Dan ditambah dari SHM-nya ada nggak sih? Sertifikat hak milik itu udah wajib kudu punya, dan ada ya pokoknya harus ya? ada gitu. Kalau misalkan masih ntar, nah itu tanda tanya tuh. Harusnya sih udah ready. Harusnya sih dari awal kita beli, kita mau akad nih, kita mau akadnya tuh dasarnya apa? Nah dasarnya itu harus ada SHM-nya gitu. Nah itu kadang yang suka dientar-entarin sama. Berarti kalau udah ada kata entar-entar gitu, mending better cari yang lain aja berarti ya, supaya lebih aman. Ada, betul. Selama ada yang lebih baik, kenapa enggak kan? Gitu. Terus ada IMB-nya juga, izin mendirikan bangunan yang kedua nih. Nah di IMB ini juga udah berarti udah absah tuh. Rumah yang Mbak mau beli, berarti udah absah. Karena udah ada IMB itu kan izin mendirikan bangunan. Itu yang ngeluarin tuh dinas kantor kecamatan, lalu kecamatan. Ada yang apa namanya dari kantor pemerintahan sih yang pasti. Ada yang dari PTSP juga yang ngeluarin izin IMB itu. PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu. Itu ada di dinas, itu ada di kecamatan juga gitu. Nah setelah terbit IMB itu tuh udah bisa dikatakan absah lah perumahan itu. Gitu. Jadi ada SHM sama IMB. Jadi udah lengkap ya, udah jadi satu ya. Jadi udah kayak udah konkret gitu pokoknya. Ngeblend lah gitu. Nah, untuk IMB perumahan juga nggak gampang loh Mbak dapetnya. Kalau untuk perumahan kayak klaster gitu, untuk ngeluarin apa namanya dapat izin keluar IMB itu juga nggak gampang. Karena apa? Perumahan klaster nih sama perumahan satu-satuan, perumahan selain klaster tuh beda. Oh gitu, ada bedanya ya berarti ya? Tahapan untuk mendapatkan IMB tersebut ya. Kalau di perumahan biasa kan ya udah rumah satu dinilai, ya udah dia mau ngebangun, terus dia ke kantor kecamatan, terus dia dinilai nih apa aja nih prasyaratnya yang harus diiniin. Dan itu biasanya lebih singkat sih kalau untuk rumah satuan. Kalau untuk satuan ya dibanding klaster ya? Iya betul. Paling cuma ngapain dokumentasi aja, seperti data-data perumahan dan lain-lain. Udah langsung ke sana tuh untuk rumah satuan. Nah untuk rumah klaster ini panjang banget Mbak, karena banyak tahap perizinan yang harus dilaluin, banyak pintu-pintu tuh yang harus diketok lah ibaratnya. Jadi analoginya tuh mau dapetin izin IMB, tapi ada prasyarat yang harus dipenuhin dulu. Prasyaratnya tuh kayak misalkan izin AMDAL-nya, analisa dampak lingkungan itu untuk perumahan besar tuh biasanya, wajib tuh ada AMDAL-nya. Itu semua kewajiban dari pelaku usahanya sih, developer tersebut. Jadi gitu. itu bukan urusan dari si bukan. pembeli ya, jadi itu semua dari developer ya. Betul, saya cuma mention supaya karena banyak tuh tahapan yang harus dilalui. Terus ada UKL-UPL, UKL-UPL tuh berkaitan dengan dampak lingkungan juga. Terus ada pel banjir tuh kalau perumahan tersebut di dekat sungai wajib ada pel banjirnya. Biar nggak kena banjir ya nanti di kemudian harinya ya. Betul, apa tuh namanya itu semua dikonsultasiin sama kantor pemerintahan tersebut, instansi terkait. Nah, terus ada lagi banyak sih. Terus kita harus nyediain juga tuh ada nyediain buat ini Mbak, apa tuh lahan untuk makam. Lahan untuk makam? Iya. Maksudnya gimana tuh? Ya itu tahapan juga sih. Jadi setiap si pelaku usaha developer itu dia mau ngebangun perumahan klaster umumnya dia harus kontribusi nyediain lahan untuk pemakaman. Gitu. Jadi developer itu tuh juga nggak semena-mena cuma bangun aja ya gitu, maksudnya, tapi ada kontribusi juga untuk lingkungan sekitar juga. Untuk lingkungan sekitar, betul. Jadi banyaklah dampaknya. Nah, habis itu teman-teman dan lain-lain masih banyak lagi tuh. Kalau saya persingkat ya kurang lebih kayak gitu sih. Nah, jadi IMB itu tuh IMB untuk klaster perumahan saat udah terbit berarti bisa dibilang perumahan tersebut udah absah dan udah mutlak, udah bisa banget dipakai lah ya, untuk dipakai jasanya si developer tersebut ya, bahwa jadi, si perumahan tersebut tuh udah bisa nih keambil gitu kan. Yes, betul sekali Mbak. Jadi kalau ngeliat IMB sama SHM itu udah ada, ya udah goal ya istilahnya lah ya, udah lampu udah hijau. legalitasnya sudah
terpenuhin lah. Jadi Mbak nggak harus takut. Baik kalau gitu. Jadi jangan sampai salah ya. Oke. Minta itu dulu. Iya. Kalau misalkan dibilang entar-entarin, oh ya udah, Ya, saya itu, bayarnya juga entar-entar berarti deh. nanti itu udah masukan juga nih kalau ada kata-kata entar-entar gitu, mendingan cari yang lain aja deh gitu kan, yang lebih absah lagi kan. Betul, saatnya untuk mencari alternatif yang lain. Oke, gitu. Harus cari alternatif yang lain ya. Kalau udah ada kata-kata dari developer entar, mendingan cari yang lain aja ya. Gitu teman-teman. Oke, Mbak haus nggak? Lumayan. Lumayan ya. Kita bikin kopi dulu ya teman-teman ya. Kita mau ngopi dulu. Nah nanti setelah kopi kita bakal lanjut lagi. Oke teman-teman. Nah enak banget nih kalau habis ngopi. Terus kita lanjut ngobrol lagi. Iya bener banget sih. Ya kan? Ngopi tuh emang udah Jadi lifestyle di kehidupan ini. bener Jadi nggak bisa banget. dilepaskan teman-teman. Udah ngopi belum? Jangan lupa ngopi dulu. Oke kita lanjut. Masih penasaran sama tahapan membeli rumah nggak Mbak? Atau ada pertanyaan lain yang Mbak masih pertanyakan dalam hati nih? Sebelum ngebeli nih. Mungkin pertanyaan lain kali ya. Kalau tadi sih aku udah cukup jelas sih nangkepnya gitu. Mungkin pertanyaan lain. Nah, itu kan dari segi developer ya. Kalau tadi ya kita harus ngelihat untuk kita mau untuk beli barangnya deh, istilahnya beli rumahnya kan kita harus tadi yang dijelasin harus ngeliat itu dan lain-lain kan. Nah, legalitasnya. Betul. Nah, kita dari segi pembeli apa sih yang harus dibeli, harus disiapin gitu? Dipersiapin ya? Mungkin dipersiapin kalau Mbak mau beli cash dan KPR dan Iya, kredit benar. ya. Kalau yang cash otomatis berarti harus nabung dulu ya teman-teman. Itu so pasti sih, itu udah Nabung. pasti banget. Uangnya harus ada dulu ya. Ready dulu, baru langsung jebret. Nah, dapet tuh propertinya tuh. Nah, Tapi benar. dengan mempertimbangin faktor legalitasnya tadi. Iya, pastinya. benar. Nah, kalau untuk ngambil kredit yang pasti ada beberapa dokumen sih yang harus dipersiapin. Kayak contohnya data diri itu KTP Udah wajib pasti tuh, lah ya. KTP, terus NPWP, terus KTP suami istri. Oke. Ya kan kalau udah menikah, kalau belum ya berarti harus ada surat pernyataan belum nikah gitu. Oke. Terus ada juga rekening koran. Nah, rekening koran 3 bulan ke belakang. Nah, Oke. rekening koran itu nanti fungsinya tuh buat nentuin bisa berapa tahun yang diambil nih. Oh, itu menentukan ya berarti ya Betul. untuk menentukan KPR juga ya. Ya, cicilannya masuk di berapa nih Oke. gitu. Nah, misalkan let's say cicilannya itu per bulan 5 juta. Nah, bank itu umumnya menilai cicilannya itu gajinya itu harus 3 kali dari cicilan. Oh, Jadi oke. gampangnya tuh Gampang gitu. hitungnya gitu ya, Ya, maksudnya. singkatnya sih seperti itu. Berarti harusnya kalau 5 juta umumnya gajinya harus kali 3 which is 15 juta lah 15 ya. juta begitu. Kurang lebih seperti itu sih. Gitu. Cuman Oke. ada faktor-faktor pertimbangan lain. Kayak misalkan si pembeli ini, calon pembeli, dia kerja di BUMN kayak misalkan Oke. atau PNS. Nah, itu bisa dapat inilah privilege lah. Gitu kayak misalkan di bank-bank tertentu yang berkaitan langsung sama pemerintah biasanya lebih dimudahin gitu. Oh gitu, ada privilege tersendiri ya untuk kalau misalkan memang kita bekerja atau memang dari government ya, dari Betul. di bidang pemerintahan ya. Yes, betul banget. Dibanding kita sebagai swasta atau mungkin wirausaha. Betul banget, karena Oke. pemerintah kan biasanya dia safe kan, lebih. Ya bener ya, makanya Kenyang. banyak orang yang pengen jadi PNS gitu ya. Nah, itu tuh syarat jadi menantu idaman salah satunya kerjanya PNS. Jadi buat teman-teman PNS berbangga diri lah. Harus Karena bangga ya. Mertua pasti ACC. Pasti ACC. Ya kan? Begitu kurang lebihnya. Jadi dan kalau misalkan nggak kerja di BUMN atau dikerja di perusahaan besar juga jadi faktor penentu juga. Maksudnya jadi penilaian khusus lah gitu. Kayak misalkan di perusahaan besar walaupun gajinya nggak terlalu besar itu bisa jadi pertimbangan juga. Oke, tergantung dari company tersendiri ya. Betul. Oke deh kalau Itulah gitu. kurang lebih kayak gitu. Terus data-data diri lainnya ya standar sih kayak seperti apa tuh namanya kartu keluarga dan lain-lain. Oh itu Syarat-syarat itu udah pasti lah ya. Ya, Maksudnya itu udah kan pasti. emang sudah jadi Data diri. legalitas diri sendiri Ya, lah ya betul. jatuhnya ya. Pasti itu. Dan nanti pasti tenaga pemasaran dari perumahan pasti akan ngasih tahu apa sih dokumen
dokumen-dokumen yang diperlukan untuk ngambil KPR gitu. Oke, itu udah pasti mereka akan ngasih tahu persyaratan lah ya yang harus disiapin gitu. Betul. Jadi kita sebagai pembeli yang bisa dibilang awam itu bisa langsung paham lah ya harus apa aja nih yang harus disiapin gitu. Iya Benar dong. ya? Betul sekali. Oke. Nah, dari segi keuntungan dan kerugiannya untuk menunda membeli rumah tuh apa nih? Mungkin bisa jelasin dari sisi developer mungkin. Jangan ragu buat ngambil KPR. Kita ini nih ngelurusin stigma yang banyak terjadi di masyarakat nih. Dan ini juga ya menghindarin hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul. Misalkan developernya kabur, ya pajak Itu sangat tidak ingin Iya, terjadi ya. Dan itu banyak loh kejadian, Mbak. Nah, itu Maksudnya rumah yang udah ditakutin. dibangun, rumah dibangun sih, cuman ada juga yang sebagian baru dibangun sebagian, duit udah masuk, terus tiba-tiba developernya hilang ya.